sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah pada saat ini. Bapak Ibu, hari ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2015. Puji Tuhan kalau saudara dan saya boleh ada di dalam ibadah ini sampai pada minggu yang terakhir. Minggu depan sudah menjadi tahun yang baru tentunya. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya selama tahun ini ada di dalam perlindungan Tuhan semuanya. Saya ucapkan juga selamat hari Natal bagi Bapak Ibu semuanya. Kiranya Natal pada tahun ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di Amerika itu di daerah, kalau Bapak Ibu dari Washington DC kemudian berjalan menuju ke West Virginia, saudara akan melewati satu daerah yang disterilkan. Daerah itu disebut the quiet zone, daerah yang tenang, daerah yang sunyi, diam, bukan berarti tidak ada penduduk. Ada penduduknya, tapi daerah itu termasuk daerah yang dilindungi, sangat dilindungi. Kurang lebih sekitar 13.000 hektar daerah itu dilindungi. Tidak boleh ada handphone di dalam. Jadi penduduk daerah sana tidak pakai handphone sama sekali. Mereka bisa bermain internet tapi tidak boleh yang bisa memancarkan, tapi harus pakai kabel dan di meja mereka. Mereka tidak boleh yang namanya microwave tidak boleh ada di daerah sana karena itu memancarkan sesuatu. Jadi ini daerah yang betul-betul dilindungi oleh pemerintah Amerika. The quiet zone, alasannya hanya satu, karena daerah itu merupakan daerah di mana mereka melakukan observasi terhadap segala benda-benda yang ada di luar angkasa sana. Jadi itulah daerah yang sangat-sangat dilindungi sekali. Di sana keluarga kalau makan Bapak Ibu, suami istri, anak-anak makan, semua bisa makan dengan baik, semua bisa ngobrol dengan baik karena tidak ada yang pegang handphone. Betul-betul daerah terlarang, tidak ada handphone. Ke gereja, khotbah pendeta pun aman karena tidak ada handphone yang dipakai. Semuanya mendengarkan khotbah dengan baik. Dan itulah memang daerah yang disebut the quiet zone. 13.000 hektar di mana penduduknya tidak pakai handphone sama sekali di sana. Saya kadang-kadang berpikir begini. Kadang-kadang ada orang Kristen yang hidupnya seperti daerah ini, the quiet zone. Tenang, diem, orang lewat di dalam kehidupan mereka tidak rasakan apa-apa, tidak menerima apa-apa. Ini orang yang betul-betul tenang dan tidak hidup yang tidak membawa satu pengaruh perubahan apapun kepada siapapun karena menjadi manusia yang tenang. Saya berharap ini bukanlah bayangan kita atau gambaran diri kita semua. Karena orang Kristen itu trademarknya itu ada dua. Satu iman, satu kasih. Orang Kristen itu harus dilihat. Wah, dia hebat loh, imannya luar biasa. Dia hebat loh, kasihnya luar biasa. Itu trademarknya orang Kristen. Sehingga di dalam kehidupan kita artinya kalau ada orang lewat mampir dalam kehidupan kita, harus ada sesuatu yang terpancarkan dari kehidupan kita. Firman berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, di mana hidup saudara dan saya itu dimaksudkan Allah punya pengaruh terhadap lingkungan kita. Bukan menjadi orang yang tenang dan diam dan tidak punya pengaruh apa-apa. Semua orang Kristen, apakah ada jabatan di gereja atau tidak ada, apakah ada pelayanan dalam gereja atau tidak ada, mereka itu diharapkan Tuhan boleh menjadi pengaruh. Tentu saja pengaruh yang baik, pengaruh yang positif di dalam kehidupan ini. Nah, satu yang kita ingin lihat bersama-sama Bapak Ibu, bahwa kalau kita sadari sekolah, perusahaan-perusahaan jarang mengajarkan yang namanya kasih. Di sekolah kita tidak belajar kasih. Di universitas kita tidak belajar kasih Bapak Ibu. Tapi kita belajar kasih itu lewat kebenaran firman. Lewat rumah tangga orang tua yang mengajarkan kepada kita. Lewat budaya kita belajar etika, kasih dan lain sebagainya. Tapi yang paling sempurna adalah belajar lewat firman. Nah, hari ini saya ingin bawa kita melihat kebenaran firman. Yang saya kasih tema shower of love. Siraman kasih. Hujan kasih.
Nah, kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen bisa memancarkan kasih itu dari dalam kehidupan kita. Tidak ada tokoh lain yang bisa mengajarkan kasih dengan sempurna kecuali kita belajar dari Yesus Kristus. Amin. Kita ada di dalam satu bulan yang sangat istimewa, bulan yang terakhir di tahun 2015. Bulan ini selalu diasosiasikan sebagai bulan kasih. Karena ada Natal di dalamnya. Karena ada tahun baru kemudian. Di mana manusia belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, mengekspresikan kasih satu terhadap yang lain. Dan di bulan inilah saya rasa indah kalau kita bisa belajar lebih lagi mengenai kasih. Kita sudah mengasihi tapi kita mau belajar lebih lagi. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 itu kita mau belajar mengenai Yesus mengekspresikan kasih. Dari cerita Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh 38 tahun, kita akan belajar bagaimana Yesus mengajarkan kasih itu. Nah, yang pertama kita bisa lihat apa yang Yesus ajarkan mengenai kasih. Love give the unexpected. Kasih itu memberikan sesuatu yang tidak diharapkan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah masuk dalam pikiran hati, tidak pernah timbul dalam keinginan, tiba-tiba diberikan kepada kita. Itu sama dengan ketika kita mengalami Natal. Dunia itu yang sedang menuju kepada kehancuran, lalu tiba-tiba Allah melakukan intervensi dan memberikan Natal itu. Yesus lahir ke dalam dunia, Juru Selamat lahir ke dalam dunia. Sesuatu yang dunia tidak harapkan, unexpected for the world. Jadi disinilah kita mau belajar. Ternyata Yesus itu mengajarkan kita untuk mengekspresikan kasih kepada orang-orang yang kadang-kadang tidak diharapkan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 kita lihat ayat ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat yang kita sudah sering baca, dengar ayat ini, khotbah-khotbah yang juga sudah dibawakan mengenai ayat-ayat ini, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh 38 tahun. Udah sering kita dengar. Tapi ada satu sisi yang Yesus sedang ajarkan kepada kita, yaitu sisi daripada Yesus sendiri. Sisi kasihnya Yesus. Saudara bisa bayangkan orang lumpuh sakit 38 tahun. Itu lama loh Bapak Ibu. Sakit 38 tahun itu lama. Beberapa waktu yang lalu ini, baru-baru ini saya naik pesawat. Dari Jakarta ke Surabaya itu saudara, tiba-tiba sakit gigi di atas pesawat. Setelah diumumkan bahwa kita akan segera mendarat, pasang seat belt, jangan pakai lagi toilet. Karena kita akan segera mendarat, itu kalau diumumkan di atas pesawat biasanya masih ada waktu 20 menit. Nah, waktu itu diumumkan tiba-tiba sakit gigi saya. Gigi saya sakit sekali. Sakitnya itu ketarik banget saudara. Sakit rahang saya ini. Aduh, sakit sekali. Sampai saya pegangan saudara. Nggak bisa apa-apa lagi. Saya pegang lagi. Sakitnya tambah menjadi-jadi. Tambah ketarik semuanya.
Akhirnya saya hanya bisa bahasa roh. Ada Ibu Agnes di sebelah saya. Saya tidak mampu untuk mengatakan kepada dia bahwa saya sedang sakit. Saking sakitnya saya tidak bisa bilang sama dia, saya sedang sakit, gigi saya sedang sakit. Itu sakit narik banget saudara, gigi saya nggak tahu kenapa. Seumur hidup Pak Hani tidak pernah sakit gigi Bapak Ibu. Seumur hidup. Bahkan di SD dikatakan gigi saya yang terbaik. Sayang tidak jadi bintang iklan Pepsodent. Nah, itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Saya hanya tumpang tangan. Saya berdoa. Bahasa roh. Udah. Saya mau kasih tahu Ibu Agnes, suruh dia doain, gak bisa saudara. Cuma bisa lihat begini aja, kembali lagi saudara, sakit. Dan sakit itu tumpang tangan kira-kira 5 menit lebih mulai reda sedikit. Tapi gak berkurang. Begitu touchdown saudara, landing, hilang sakitnya. Waktu sakit sekali itu saya bilang kepada diri saya sendiri, aku tidak mau lagi naik pesawat. Udah kemana-mana naik kereta api atau kapal selam. Sakitnya itu sampai hati saya bisa bilang begitu. Tapi setelah sampai bawah saya bilang, naik lagi gak apa-apa. Tapi ke dokter gigi dulu deh, periksa dulu. Saya baru periksa dokter gigi. Saya pergi dokter Roy, periksa dokter gigi. Ternyata tidak ada apa-apa. Diperiksa nggak ada masalah, dicari lubangnya nggak ketemu, difoto juga nggak ada, nggak tahu sakit apa itu. Tapi saya sakit waktu itu. Itu baru sakit 20 menit. Bayangin orang sakit 38 tahun, tidak bisa berjalan. Lalu yang dia tunggu itu adalah air di kolam goyang, supaya dia bisa masuk ke sana dan sembuh. Siapa yang masuk duluan sembuh, hanya untuk satu orang. Tidak ada juara 2, tidak ada juara 3. Hanya untuk satu orang pertama yang masuk di air yang dikoncangkan oleh malaikat, dia sembuh. Sementara dia jalan, orang lain sudah pada duluan terus. Jadi ketinggalan. Ini kolam yang spesial. Karena kalau saudara lihat dan pelajari dengan jelas, orang-orang yang sakit di daerah itu, di Bethesda itu, di sekitar kolam Bethesda, itu penyakitnya itu betul-betul penyakit gawat-gawat semua. Dikatakan orang-orang buta. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Nggak ada tulisannya orang sakit perut, sakit mata, nggak ada. Sakit kepala, nggak ada. Ini kelas berat semua sakit penyakitnya. Tapi Yesus datang dan masuk ke tempat itu, yang dicari hanya satu manusia. Yang 38 tahun ini sakitnya. Dan Yesus menawarkan, mau sembuh? Masih dijawab sama dia. Harusnya kalau ditanya mau sembuh, jawab aja mau, kan begitu Bapak Ibu. Ini ditanya mau sembuh, jawabnya begini. Ya nggak ada orang nganterin aku, bawa aku masuk ke sana. Minta belas kasihan Yesus, seolah-olah menyuruh Yesus gendong dia, bawa masuk deketin ke air sana. Yesus berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang ini bangun, angkat tilam dan sembuh Bapak Ibu. Sesuatu yang dia tidak pernah harapkan, sesuatu yang dia tidak pernah expect dalam hidup, bahwa dia akan sembuh tanpa masuk dalam kolam yang digoncangkan oleh malaikat. Di sini kita belajar satu hal. Kenapa Yesus bisa sembuhkan? Karena semua dimulai dari hati Yesus. Hati Yesus yang berbelas kasihan. Kalau Bapak Ibu selidiki Alkitab dan pelajari Matius, Markus, Lukas, Yahya, saudara akan pelajari itu semua. Saudara akan tahu bahwa mujizat Yesus terjadi setiap kali karena Yesus punya hati berbelas kasihan. Ini. Setiap kali saudara baca itu semua adalah Yesus berbelas kasihan. Jadi kita itu harus menjaga hati kita. Jaga hati kita untuk bisa berbelas kasihan. Manusia yang kejam hati susah mengekspresikan kasihnya kepada orang lain. Tapi kalau manusia yang hatinya lembut, itu berbeda. Dia bisa gampang iba. Dia bisa gampang ekspresikan kasih. Dia gampang berbelas kasihan. Yesus melakukan mujizat. Rata-rata punya hati berbelas kasihan Bapak Ibu. Kasih itu adalah berusaha meringankan beban hidup orang lain. Itu kasih. Ketika kita berusaha menolong orang. Ketika kita bisa membantu orang hidup lebih baik. Hidup lebih nyaman. Hidup tertolong dari persoalan masalah. Itu adalah perbuatan kasih. Ingat Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu berbuat baik, sorga mencatat. Amin. Tiap kali Bapak Ibu berbuat baik, itu sorga mencatat perbuatan Bapak Ibu. Manusia boleh lupa, sorga tidak pernah lupa.
Manusia gampang sekali kemudian lupa berterima kasih. Tapi Allah tidak pernah lupa, dia catat kebaikan saudara. Bapak Ibu, kasih sejati itu tidak menuntut pamrih. Yesus mengasihi orang ini tidak menuntut pamrih dari orang ini. Dia berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak tunggu orang itu bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus tidak pernah tunggu terima kasih. Berapa banyak kita itu kalau berbuat baik kita tunggu orang terima kasih. Betul nggak? Dan kalau orang tidak terima kasih kita sakit hati. Lalu kita bilang, lain kali awas kon. Tak tulungi lagi. Itu berarti perbuatan baik kita itu menuntut pamrih. Yesus mengajarkan kasih itu adalah jangan nuntut pamrih. Baca di mana sih Pak? Saya kok nggak kelihatan. Ada tuh ayatnya yang ke-13. Yesus kasihnya tidak menuntut pamrih. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara, waktu Yesus sembuhkan orang ini, setelah dia sembuh, saudara, Yesus menghilang. Coba kalau pendeta besar dipakai untuk menyembuhkan orang sakit 38 tahun. Setelah sembuh itu, tolong kameramen siapkan semua. Kita selfie sebentar. Masuk, publikasi kemana-mana. Wah, kita tunggu dia terima kasih. Kita tunggu dia untuk bicara sesuatu kepada kita. Yesus dikatakan dia menghilang, orangnya cari. Siapa yang sembuhkan kamu? Tadi ada bapak-bapak, mana ya orangnya? Dicari, nggak ketemu. Yesus menghilang. Kasih tidak menuntut pamrih. Itu yang benar Bapak Ibu. Kita jarang berbuat kasih atau kita sulit berbuat kasih karena selalu dalam diri kita. Entar dia nggak terima kasih gua, entar dia nggak mau ngucapin thank you sama saya. Sekali-sekali dicoba Bapak Ibu kalau ke mall, mumpung lagi banyak orang ke mall sekarang. Kalau saudara masuk, di belakang saudara ada banyak orang. Saudara masuk duluan, coba saudara bukain pintu. Liatin orang lewat. Saya udah pernah lakukan ini. 8 orang lewat tidak ada yang terima kasih sama saya. Saya bukain, lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, selesai. Nggak ada satu terima kasih, dibukain pintu. Satu keluarga ini lewat. Saya tutup dan saya bilang, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berbuat baik. Manusia pada dasarnya sulit berterima kasih. Kalau salah dikecam, kalau berbuat baik dilupakan. Yesus sembuhkan 10 orang sakit kusta. Berapa yang terima kasih pada Yesus? 1. Yesus tanya, bukankah tadi 10 yang aku sembuhkan? Mana yang 9? Yesus tidak sedang nunggu orang 9 itu kembali terima kasih. Yesus hanya bertanya dan mengungkapkan kepada kita. Itulah dasar sifat manusia, jarang berterima kasih. Jadi kalau saudara berbuat baik pada orang, lalu ada orang terima kasih, anggap itu mujizat. Karena ternyata dia bisa berterima kasih. Begitu. Dan jangan sakit hati kalau orang tidak berterima kasih. Belajar itu. Apakah saudara itu seorang direktur, karyawan yang ditolong, kemudian tidak berterima kasih dan tidak tahu berterima kasih, bahkan kadang kurang ajar, ya udah dilupakan. Kenapa? Sorga mencatat kok. Amin Bapak Ibu. Apakah orang tua kepada anak, setelah anak menjadi sukses dia lupa orang tua? Nggak usah diumbar udah. Sorga mencatat kok. Amin. Anak itu tidak mencatat, sorga mencatat Bapak Ibu. Itu yang kita harus mengerti. Saya baca kisah mengenai seorang anak muda. Waktu itu dia masih anak-anak. Omnya itu tinggal serumah dengan dia dan orang tuanya. Nah, omnya ini pemabuk. Minum mabuk terus. Dan kalau sudah minum mabuk ini merusak. Kotor semua. Sembarangan. Bau di mana-mana. Dan kalau sudah mabuk harus dirawat. Mamanya yang rawat akan omnya ini. Sampai si Wendell bilang begini, Mama ngapain sih ngerawatin om itu, biarin aja sekali-sekali. Mamanya bilang jangan nak, kasihilah. Ini ommu sendiri, kasihilah. Anaknya bilang enggak lah. Wah kalau sudah muntah itu aduh kemana-mana.
Nah, satu kali waktu anak ini sudah besar, dia sekolah, ambil sekolah hukum, selesai sekolah hukum kembali kerja, pulang ke rumah, dan hidupnya baik, berhasil. Satu malam dia ditelepon, dikatakan bahwa omnya ini lagi mabuk di pub, tolong dijemput, karena pubnya mau ditutup. Dia pergi jemput, bawa pulang, udah diusung, bawa ke mobil, sampai di mobil, keluar semua di mobil, kotor mobilnya, gelapin. Sampai di apartemen bagus, keluar lagi, waduh dia bersihin omnya, ditaruh di tempat tidur. Jengkel hatinya, om kalau muntah tuh jangan cuma apa yang ada di perutnya, muntahin semua, hatinya, ginjalnya, ususnya keluarin semua. Saking marahnya, omnya bilang kamu gak serius kan? Terus dia sadar, dia tidurkan omnya, dia bilang, enggak lah aku gak serius, aku sayang kamu kok om. Dan dia bisa tidur dengan omnya sampai pagi. Dari seseorang yang sangat benci, tapi belajar mengasihi. Saudara, nyanyi mengasihi itu gampang kok, betul gak? Iya kan, 100 lagu kita bisa semua. Kasih waktu hafal, kita hafal. Tapi kalau bertindak kasih itu sulit. Mengasihi itu tidak mudah Bapak Ibu, sulitnya luar biasa. Kadang-kadang yang dikasihi tidak mengerti. Kadang-kadang yang dikasihi itu tidak mau tahu, tidak merasakan, dan anggap sepele. Wah, sulit Bapak Ibu. Tapi itulah Yesus. Yesus memberikan kasih kepada orang yang bukan apa-apanya dia ini. Diberi mujizat. Datang khusus ke kolam Bethesda, sembuhkan satu orang ini. Love is giving the unexpected. Memberikan yang tidak diharapkan. Yang kedua, kita lihat bersama-sama Yesus mengajarkan bahwa love leads to the truth. Kasih itu memimpin kepada kebenaran. Kalau memang ada kasih, maka kasih yang ada di dalam kita harus bisa memimpin seseorang atau orang lain datang kepada kebenaran firman. Itu maksudnya. Nah, di mana kita dapatkan itu dalam diri Yesus? Ada di dalam ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang apa? Lebih buruk. Disitulah kasih Yesus dinyatakan. Tadi yang pertama kasihnya adalah membuat mujizat. Hidup lebih baik, hidup disembuhkan. Sekarang yang kedua Yesus ekspresikan kasih agak berbeda. Kasihnya adalah firman yang keluar. Nasihat yang keluar. Kata-kata memperingatkan yang keluar. Dan Yesus memperingatkan dia. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau saya renungkan ayat ini Bapak Ibu, ada kemungkinan besar sakit penyakit yang dialami dia, kelumpuhan yang dialami dia waktu itu adalah hukuman Allah. Kemungkinan. Tetapi ingat baik-baik, dengar saya baik-baik. Tidak semua orang lumpuh itu dihukum Allah. Ini jangan hamba Tuhan punya omongan dipelentar-pelintir di luar. Ya. Kita itu bisa sakit karena menjadi suatu hukuman Allah, peringatan Allah dalam hidup. Tapi tidak semua orang yang sakit itu adalah dihukum Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan dibalik ya omongannya. Supaya saya selamat di luar sana. Iya. Karena kadang-kadang kalau dibolak-balik kita jadi masalah. Ulang lagi supaya jelas. Kita bisa sakit. Itu sebagai tangan keras Allah turun atas kita, bisa. Tapi bukan berarti kalau kita itu sakit atau lihat ada orang lain sakit, itu pasti dihukum Allah. Tidak. Karena virus ada di mana-mana. Betul. Kita hidup dalam dunia yang virus, bakteri ada di mana-mana. Dan orang sakit itu Bapak Ibu, bisa juga karena dirinya sendiri. Bisa. Kenapa? Karena ini. Yang di depan ini, mulutnya yang tidak dijaga baik. Ini mau, itu mau, ini mau, itu mau, ini itu, mau semua. Nyonyo.com. Itu bisa bikin kita sakit.
Semua kita mau. That's problem, Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam hidup ini Yesus peringatkan dia. Supaya jangan yang lebih buruk terjadi kepadamu. Berarti ini sudah buruk, bisa lebih buruk lagi. Makanya kamu harus hati-hati. Disitulah kita belajar bahwa Yesus itu memberikan firman. Memberikan sesuatu kebenaran. Kasih itu adalah memberikan kebenaran pada orang lain. Tapi kasih itu dimulai dari apa? Mulai memberi maaf kepada orang lain. Orang ini kemungkinan besar dihukum Allah. Yesus datang memaafkan dan menyembuhkan dia secara mujizat. Setelah itu diperingati, jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak tahu dia dosanya apa. Ada yang mau tahu dosanya apa? Nanti aja kalau kita naik ke surga. Tapi kalau sangat-sangat kepingin tahu, terpaksa harus naik duluan. Karena saya belum mau tahu. Nanti aja kalau di surga saya tanyain. Kamu dulu dosanya apa sampai ngalamin begitu? Kan begitu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dimulai dengan mengampuni. Banyak orang hidup tidak mengampuni. Kalau manusia hidup tidak mengampuni, dia itu menumpuk yang hitam dalam hidupnya. Terus menerus. Terus menerus. Kalau badannya tidak kuat, sakit dia. Tekanan itu. Lalu kemudian kalau itu sampai keluar, terlampiaskan keluar, wow, itu seperti banjir bandang datang. Sampah aja yang ada di sekelilingnya ikut kena semua. Itu problema. Mari belajar hati-hati. Jaga diri kita, jaga hati kita. Jadi orang Kristen harus bisa memaafkan orang lain. Karena kita juga salah, kita juga dimaafin orang lain. Itu masalahnya. Kasih adalah memberi nasihat yang baik dan berguna. Ini adalah kasih. Dan inilah yang Yesus lakukan. Dikasih nasihat. Yesus tidak butuh selfie Bapak Ibu. Yesus tidak butuh publikasi, masukkan koran. Semua orang tahu, nggak butuh. Yesus hanya mau orang ini setelah disembuhkan hidup baik, hidup benar sesuai firman. Makanya Yesus peringati dia. Menasehati itu ada beberapa cara. Halus. Kalau halus tidak bisa tambah lagi dikit. Kerasin dikit. Tidak bisa lagi keras lagi. Nggak bisa lagi paling keras. Selesai. Sama. Di Alkitab ada? Ada. Di Alkitab katanya kalau ada orang salah dinasehati 4 mata. 4 mata tidak bisa ditekan. Tambah lagi 2 orang. Tidak bisa lagi tambah lagi bicarain. Bahkan di sidang jemaat. Dengan maksud dan tujuan orang ini berubah bertobat. Kalau tidak bisa serahkan sudah kepada Tuhan. Dinasihati udah gak bisa. Dokter juga sama. Saudara sakit batuk, pilek, flu. Datang ke dokter, dokter injeksi. Cut. 3 hari saudara kembali lagi. Dok, kok tambah parah? Tambah parah. 1 jam habis tisu 1 roll. Parah ini dok. Mau Natalan, mau tahun baru. Kayak begini dok. Oh, baik. Saya suntik lagi ya. Tak tambah dosisnya. Dokter aja ngerti tambah dosis kok. Ini nasihati orang. Kalau orang itu gak bisa, tambah dosis. Gak bisa lagi, tambah dosis lagi. Coba bayangkan saudara punya anak. Lalu saudara di dapur masak. Ada panci dan api di situ. Lalu anak bilang, Mama, itu apa ma? Api sayang. Api itu apa mama? Api itu panas nak buat masak. Mama, aku kepingin megang api, ma. Masa mamanya bilang, silakan, please, welcome. Nggak mungkin. Mamanya pasti bilang, nak, jangan. Api kok dipegang? Api itu panas, nak, jangan dipegang. Tapi aku mau, ma. Aku mau pegang api. Masa terus mamanya bilang, ya sudah, pegangan. Enggak. Mamanya, enggak nak, panas api itu. Nanti tanganmu itu melepuh. Anaknya masih ngotot. Tapi aku gak pernah tahu api itu apa mama. Mama aku mau pegang. Terus tangannya dikasih. Saudara pikir terus mamanya bilang apa? Nah gak usah dipegang. Rangkulin sekalian pancinya. Jelas mamanya akan pukul tangannya kalau dia maju tangannya. Mamanya pukul. Bak. Nangis dia. Mama jahat.
Apa mamanya peduli? No. Silakan bilang mama jahat, no problem. Tapi mama tahu satu hal, mama lakukan yang baik dan benar padamu. Betul nggak Bapak Ibu? Kasih itu harus berani sampai ke sana. Bukan, ya sudah nak pegangan nak, nanti nek sampai melepuh ya mama kasih es batu nak, sama obat merah nak, tidak apa-apa. Nanti kalau sampai luka nemen tak bawa ke dokter nak, nggak masalah kok nak, pegangan. Biar tahu api itu apa nak ya. Mana ada mama kayak begitu Bapak Ibu yang bener aja. Nah itulah Yesus. Tahu kapan dia lembut, tahu kapan dia keras pada orang. Yesus tahu. Kepada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun setelah sembuh, Yesus bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Aku pun tidak menghukum engkau. Hebat. Lembut dia. Terhadap orang Farisi dan para imam-imam dia berkata, hei keturunan ular beludak. Wah, kenceng amat. Dia tahu. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa inilah yang namanya kasih. Memimpin orang kepada kebenaran. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Kim Sin-jo. Seorang militer, komandan militer Korea Utara. Yang bawa 31 anak buahnya ke Korea Selatan. Dengan satu misi mendekati rumah presiden untuk membunuhnya. Ketika mereka sudah tinggal beberapa ratus meter lagi mendekati rumah presiden, ketahuan perang-perangan dengan pengawal presiden. 30 orang ini mati, satu lolos. Dia sendiri sebagai kepala ketangkap. Lalu dia itu diinterogasi habis-habisan berbulan-bulan. Tidak ngaku kenapa bawa 31 orang dekat-dekat rumah presiden. Tidak ngaku. Ini true story Bapak Ibu. Terjadi pada tahun 1968 Januari. Bulan Januari. Sampai berbulan-bulan ditahan, dipenjara, disiksa, diapa-apain tidak mengaku. Kenapa dia datang dekat-dekat bawa pasukan ke tempat tinggal presiden. Lalu di penjara itu ada seorang jenderal yang sering datang mengunjungi dia. Lalu lama-lama jadi teman baik. Kristen. Baik. Lama-lama orang ini terbuka kepada sang jenderal yang menurut dia, jenderal ini sayang sama dia. Lama-lama jenderal ini bicara mengenai Yesus. Orang ini terima Yesus. Kisah nyata. Orang ini terima Yesus. Komunis ini. Lalu setelah dekat-dekat tanya, kenapa sih kamu itu dekat-dekat tempat tinggalnya presiden? Misi saya satu, bunuh presiden Anda. Jadi baru ketahuan, misinya adalah membunuh presiden. Tapi orang jenderal ini tetap melayani dia secara rohani dengan baik. Lalu kabar ini sampai kepada pemerintah. Saudara tahu apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah mengampuni dia. Kaget dia diampuni. Pemerintah ngampuni dia, lalu orang ini justru direkrut, dilatih, lalu dia justru dipakai mengabdi kepada pemerintah Korea Selatan. 30 tahun dia melayani, mengabdi kepada Korea Selatan. Dia boleh bergaul, dia dibebaskan, tidak lagi dalam tahanan, langsung dibebaskan. Terima paspor Korea Selatan. Dan kemudian dia boleh mencari gadis. Dan dia menikahi gadis Korea Selatan. Punya anak, hidup baik semua. Sisi terakhirnya mantap banget. Kim Sin-jun menjadi seorang pendeta. Hidupnya berubah dari seorang pembunuh. Berubah menjadi seorang pendeta. Dan waktu dia sudah jadi pendeta dan sudah mimpin gereja sekian tahun, datanglah wartawan tanya sama dia. Apa yang membuat Anda berubah? Lalu dia bilang, ada satu jenderal yang sangat baik. Jenderal Kristen yang sudah membawa perubahan dalam hidup saya. Jenderal itu tidak pegang gereja, tidak bisa khotbah, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dari dirinya terpancar kasih. Kasih yang terpancarkan untuk membawa orang lain hidup di dalam kebenaran. Itu yang Allah inginkan
dalam hidup saudara dan saya. Membawa orang kenal Yesus, membawa orang kenal Tuhan kita, membawa orang kenal gereja tidak harus berkhotbah. Tapi dengan hidup kita, dengan kata-kata, dengan apa yang kita bisa pimpin orang hidup dekat dan mengasihi Tuhan. Ini yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Biarlah hidup saudara dan saya memimpin orang lain ke dalam kebenaran. Seperti yang Allah inginkan. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus mengajarkan apa? Love dare to face risk. Kasih itu berani menghadapi resiko. Kasih itu berani menghadapi resiko. Di ayat mana itu Pak? Ayat 16 sampai 18. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi saudara tahu, Yesus itu dari perjalanan menuju ke Betesda. Dari dalam Betesda dia melakukan perbuatan baik. Lalu dia pergi ke bait Allah, dia mau dibunuh. Apa yang dia lakukan? Perbuatan baik, kasih. Tapi disitulah kita melihat kasih itu berisiko. Kasih itu berisiko. Apa yang Yesus lakukan tidak diterima. Apa yang Yesus lakukan ditolak, dibenci. Sempurnanya Yesus kayak begitu. Bisa ada yang benci, ada yang iri hati, ada yang sakit hati. Ada yang mau bunuh. Sempurnanya Yesus seperti itu. Apalagi kita. Jadi di dalam kita mengasihi kadang-kadang itu ada resiko. Resiko kita tidak dimengerti, kita disalah mengerti, disalah paham orang. Bisa. Oh itu terima aja udah. Di dalam inilah saya ingin bawa kita mengerti ada beberapa macam kasih. Kasih persaudaraan. Ada kasih eros. Kasih suami istri. Ada kasih agape. Kasih yang murni antara kita dengan antara Allah kepada kita. Dan kita harus belajar antara kita dengan Allah. Tapi saya pelajari bahwa di dunia ini ternyata ada yang disebut dengan safe love. Kasih yang aman. Kita mau mengasihi asal aman buat kita. Kita mau mengasihi asal ketika kita mengasihi nggak ada efek yang buruk kepada kita. Ini namanya safe love. Aman. Saudara di perempatan jalan lampu merah, lalu orang ketok pintu, saudara bukain, saudara kasih 500, 1000. Aman. Memberi tapi tidak ada efek apa-apa buat kita. Safe love. Tapi ada juga yang disebut disturbing love. Kasih yang mengganggu. Saya cuma punya 2 nih. Ya buat saya 1. Aduh eman nih. Ya udahlah. Nah, kalau kita beri, kita jadi berkurang. Punya kita jadi lebih kecil. Bisa mengganggu kehidupan kita. Ini. Kasih yang bisa mengganggu. Janda datang di rumah hakim, ketok. Tolong pinjam roti dong. Ada tamu datang, tolong dong, bangun. Diganggu terus. Aduh ini orang kalau nggak dikasih sampai repot ini. Ya udah dikasih rotinya. Tapi kan mengganggu itu. Ini disturbing love. Ketika kita memberi sesuatu, ada sesuatu yang terganggu dalam diri kita. Dalam pengertian apa yang kita punya jadi sangat berkurang. Apa yang kita beri kemudian kembali mungkin efeknya kepada kita. Disturbing love. Lalu ada satu lagi. Sacrificial love. Kasih yang berkorban. Nah ini yang Yesus lakukan.
Berbuat baik saudara kepada orang, nyembuhin orang 38 tahun. Ini lumpuh, sembuh. Harusnya everybody happy. Justru Yesus mau dibunuh. Gara-gara ini. Coba pikir. Kalau saudara jadi Yesus nyesel nggak? Ya tahu gitu gue nggak usah nyembuhin aja deh. Risiko amat. Gue jadi dibenci nih. Waduh. Memang zaman ini zaman edan ini. Berbuat baik sama orang kita yang kena getahnya. Untung Yesus tidak begitu. Puji Tuhan. Yesus bahkan memberikan hidupnya. Natal itu apa? Sacrificial love. Kasih yang berkorban. Karena demikian besar kasih Allah pada dunia. Dia korbankan, anugerahkan anaknya yang tunggal bagi saudara. Dan bagi saya. Bagi dunia. Yesus naik ke atas kayu salib. Pengorbanan. Bahkan dikatakan dia taat dan taat sampai mati. Kasihnya itu sedemikian rupa. Bandingkan dengan kasih kita. Orang dibukain pintu ndak kamsi aja kita udah uring-uringan setengah hari. Heran orang itu. Kayak orang gak sekolah. Waduh sekolah. Heran kalau kamsi aja. Diem aja aneh. Boyo BBM, SMS, telepon sedikit bilang kamsi gitu loh. Cuma gara-gara orang gak kamsi aja kita uring-uringan setengah hari. Kucing lewat kita tendang. Anjing lewat kita tendang. Apa aja lewat kita tendang. Waduh. Janganlah Bapak Ibu. Makanya belajar dalam hidup ini. Kalau orang tidak terima kasih sama saudara. Diam saja. Puji Tuhan. Kalau terima kasih tolong kaget. Bilang itu mujizat. Mujizat. Tapi dalam hati mujizat ya. Zaman kayak begini masih ada orang kamsiah. Mujizat. Kan begitu. Apalagi kasihnya Yesus, kasih yang penuh pengorbanan. Saya membaca kisah mengenai Benjamin Kwasi, orang dari Nigeria, pemimpin, yang bercerita mengenai sebuah kisah tahun 1907. Kisah mengenai seorang pendeta namanya Pendeta Fox. Ini orang pinter. Dia ini profesor di Cambridge di Inggris. Kok mau-maunya pergi Nigeria. Hidup di sana, melayani di sana. Gara-gara dia banyak orang Nigeria itu berubah bertobat, terima Yesus. Bayangin, jadi profesor itu zaman sekarang minimal 1 tahun 100.000 US dollar atau 100.000 euro minimal. Ini dia resikokan pergi ke sana. Nigeria yang hidupnya berbeda. Di Inggris nyaman, di Nigeria sangat tidak nyaman. Lalu kemudian terjadi wabah, sakit penyakit. Dia suratin adiknya yang ada di Cambridge, dokter. Kamu datang ke sini, bantu ini banyak penyakit terjadi di sini. Adiknya datang. Adiknya datang belum lama, kakaknya ini meninggal karena sakit penyakit virus yang ada. Adiknya obati orang-orang Nigeria yang sakit. Tidak berapa lama adiknya ketularan, mati dua-dua. Organisasi pelayanan ini kirim berita ke bapaknya di Inggris. Kami mohon maaf, kedua anakmu mati di Nigeria dalam pelayanan. Pendeta Fox, profesor, umurnya baru 32. 32 udah jadi profesor. Hebat. Cambridge. Adiknya dokter, lulusan Cambridge juga. Waktu bapaknya dan mamanya dengar ini berita ini, sedih hatinya, hancur hatinya. Bapaknya juga pendeta. Lalu saudara tahu, bapaknya jual kebun-kebunnya, ranch-nya mereka. Oh, rumah jual. Uangnya diambil, dikirim ke Nigeria, ke yayasan ini. Dan berkata, saya tidak mau anak saya mati percuma. Mereka mati untuk apa? Pakai uang ini untuk itu. Mereka mau pelayanan, pakai uang ini untuk pelayanan. Jadi bapaknya kirim uang itu untuk pelayanan di sana.
Siapa bilang kasih tidak ada risiko? Berisiko. Kita ini belum apa-apa. Kita masih nyaman. Kita mengasihi dan kita masih jaga diri kita itu mengasihi dan aman. Tapi taraf Yesus adalah mengasihi dan berani risiko. Ini sesuatu yang indah. Yang di bulan Natal ini kita bisa pelajari, renungkan. Bandingkan kasih Yesus dan kasih kita. Kalau kita bicara kasih, kita lebih ke arah saya mau menerima. Tapi Yesus bicara kasih, kasih yang memberi. Mari di dalam kehidupan saudara dan saya, kita belajar ini dari Yesus. Mengasihi lebih baik lagi. Belajar mengasihi dan memberi kepada mereka. Kadang-kadang pada orang-orang yang tidak diharapkan. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dianggap dunia tidak bernilai. Belajar memberi itu. Belajar untuk supaya kita mengasihi. Dan mengasihi dalam pengertian. Memberikan kebenaran. Supaya orang hidup dalam kebenaran. Mengasihi, belajar berkorban. Mengasihi dan berkorban itu. Tuhan catat Bapak Ibu. Kita masih jauh dari mengasihi. Maaf kita semua, termasuk saya. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Kasih itu tidak mudah. Tapi yang penting mau. Tuhan akan tolong kita. Belajar mengasihi. Tuhan Yesus berkati semua.